يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kembali lagi marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini, hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kita sudah berada di hari ke-15 bulan Sya'ban. Itu berarti bulan Sya'ban akan segera berlalu dan kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan tersebut, maka kita harus punya persiapan untuk memasuki bulan yang sangat mulia itu. Di antara persiapannya adalah ada persiapan ruhani, ada persiapan jasmani. Persiapan ruhani mulai dari sekarang, bahkan dianjurkan dari mulai bulan Rajab ya, sehingga diajarkan oleh Rasulullah kita suruh memperbanyak doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Nah, apa saja persiapan batiniyah atau persiapan ruhaniyah untuk menyambut bulan yang agung itu? Pertama, tentunya di dalam bulan Ramadan kita akan menjumpai yang namanya sholat sunnah tarawih ya. Sholat sunnah tarawih ini hanya dikerjakan 1 bulan dalam setiap 1 tahunnya. Nah, setiap tahun itu hanya 1 bulan. Artinya di bulan-bulan yang lain gak ada yang namanya sholat tarawih begitu. Nah, alim ulama sendiri berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan 8 rakaat, dan ada yang berpendapat lagi 20 rakaat. Nah, untuk sholat sunnah tarawih yang 8 rakaat ataupun 20 rakaat itu, kalau kita nggak terbiasa sholat sunnah sebanyak itu, maka kita akan semangat pada awalnya saja, sehingga kejadian di mana-mana ya. Masjid itu ketika awal Ramadan itu shopnya itu sampai keluar, sampai jamaahnya itu nggak muat begitu, sampai luar-luar, sampai teras. Semakin bertambah bulan Ramadan, masuk pertengahan, bahkan memasuki terakhir, maka shopnya ini ada kemajuannya, semakin maju ke depan, semakin maju ke depan. Dalam artian jamaahnya itu semakin berkurang begitu. Mungkin ini dikarenakan karena kurangnya persiapan untuk memasuki bulan Ramadan tersebut. Dengan cara persiapannya itu kita dengan cara ya perbanyak sholat sunnah, sholat duhanya kita tambah, yang biasa 2 rakaat jadikan 4 rakaat atau 6 rakaat. Kemudian sholat sunnah rawatibnya ya, qabliyah, ba'diyah sholat itu kita tertibkan. Kemudian sholat tahajudnya yang biasa 4 rakaat ditambah 6 rakaat atau 8 rakaat, sehingga kita terbiasa begitu. Kalau belum biasa dengan surat-surat yang panjang, maka dimulai dengan surat-surat yang pendek. Setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Seperti itu latihannya.
Mulai daripada yang ringan-ringan, sehingga nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan kita akan semangat. Walaupun rakaatnya 8 rakaat, walaupun 20 rakaat, dengan ayat yang panjang-panjang, bahkan dengan 1 juz setiap malamnya, kita sudah siap karena sudah ada persiapan ruhaniyah tadi. Kemudian yang kedua, tilawah Quran, membaca Quran. Ini juga tadarus Quran ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan ya. Ini Masya Allah ganjarannya sangat luar biasa. Dikatakan ibadah sunnah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran seperti ibadah fardu. Sedangkan ibadah fardu ini ganjarannya akan dilipat gandakan begitu. Jadi tilawah Quran kita targetkan dalam 1 bulan, di bulan Ramadan nanti kita bisa mengkhatamkan 1 kali. Itu target minimal ya, minimal kita bisa mengkhatamkan 1 kali. Dalam artian kalau puasa itu 30 hari, berarti 1 harinya itu kita baca 1 juz. Sehingga ketika 1 bulan kita selesai 30 juz. Caranya bagaimana latihannya? Seperti yang sudah saya terangkan, setiap sholat, 1 sholat kita minimal membaca sebelum sholat dan setelah sholat itu 2 lembar ya. Sebelum sholat, setelah sholat sunnah qabliyah kita baca 1 lembar. Kemudian setelah sholat, kalau ada sholat ba'diyahnya, setelah sholat ba'diyah itu kita baca 1 lembar lagi. Bagi para hafiz Quran atau penghafal Quran, boleh 1 lembarnya itu dibawa di dalam sholat sunnahnya. Sholat sunnah qabliyahnya kita bawa 1 lembar ya, 1 rakaat 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman, sehingga ba'diyah nanti begitu juga 1 halaman 1 halaman, sehingga dalam 1 hari 1 malam 2 lembar dikali 5 waktu sholat sama dengan 10 lembar. Dalam artian kalau mushaf standar itu 1 juznya adalah 10 lembar, sehingga ketika kita selesai bulan Ramadan dapat menyelesaikan khataman Quran 1 kali begitu. Semoga cara ataupun persiapan menjelang bulan suci Ramadan ini dapat kita amalkan ya, wabil khusus kepada diri saya sendiri, dan saya mengajak kepada sahabat-sahabat Quran semuanya dimanapun berada yang mendengarkan, ayo kita bersemangat, kita pacu lagi semangat kita untuk menyongsong menyambut bulan suci Ramadan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.